Saya menyapa setiap saudara yang datang hari ini. Tuhan memberkati saudara dan juga yang menyaksikan secara online. Tuhan juga memberkati kita semua. Yang percaya Tuhan sangat baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya semua kita tetap dalam keadaan dipelihara, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita banyak belajar tentang culture atau budaya. Budaya adalah sesuatu yang kita anggap penting, apa yang kita warisi, dan apa yang merupakan menjadi nilai yang kita pegang. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar tentang true culture. Kita juga sudah belajar tentang the culture of success. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar kembali lebih dalam lagi. Saudara, setiap kita pasti tahu tentang doa Bapa kami. Karena Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Tetapi tahukah Anda bahwa doa Bapa kami bukan sekedar hanya kalimat doa yang indah yang Yesus ajarkan. Tetapi doa Bapa kami terdapat kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Yesus sedang ajarkan. Mari kita lihat Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, kata Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayo kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami ini dengan suara yang keras. Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. May your kingdom come and what you want be done. Biarlah kerajaanmu datang dan apa yang Tuhan mau itu yang terjadi. Dan saudara sekalian, dalam ayat terjemahan bahasa sehari-hari, ayat ini dikatakan, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah, Yesuslah, Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi, dalam hidup kita, keluarga kita, pribadi kita. Dan kehendak-Mu Tuhan sebagai Raja ditaati seperti di surga. Nah, setiap kita diajar Tuhan untuk setiap hari berdoa, meminta agar kerajaan Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Seperti di surga, biar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tahukah Anda bahwa sejak kita percaya Yesus, kita telah menerima kewarganegaraan kerajaan sorga. Kita telah menerima kewarganegaraan kerajaan Yesus. Walaupun kita mungkin ada yang sudah US citizen atau ada saudara yang masih warga negara Indonesia, siapapun kita, dengar baik-baik. Sejak kita percaya Yesus, kita ini warga kerajaan sorga. Kita adalah citizen dari sorga, yang percaya bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita harus minta supaya kerajaan sorga, kerajaan Yesus hadir setiap saat dalam diri kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan sebuah ayat yang penting, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa itu? Yang kita perlukan. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, apapun yang kita perlukan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek first God's kingdom and what God's want. Carilah dulu kerajaan Allah dan apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia sukai. Then all your other needs will be met as well. Dan maka semua yang kita perlukan akan dipenuhkan dengan cara yang baik. Nah, seringkali banyak orang hanya mengeklaim ayat yang terakhir, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Tapi lupa tentang penyebabnya. Saudaraku, penyebabnya itu adalah kalau saudara mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, maka hidup saudara akan dilimpahi dengan semua penyediaan Tuhan yang ajaib.
Bahkan dalam Alkitab bahasa sehari-hari, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Kata bersama saya keras, Yesus memerintah. 2, 3. Dan lakukanlah kehendaknya, bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Yesus. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita minta supaya kerajaan Tuhan hadir, itu artinya kita harus mengusahakan dahulu supaya Yesus memerintah sebagai Raja dalam diri kita. Sehingga bukan lagi kehendak kita yang kita turuti, tapi kita mengejar apa yang Tuhan mau. Nah, tahukah Anda bahwa budaya kerajaan Yesus merupakan prinsip penting yang Alkitab ajarkan, yang harus kita hidupi. Kita sering nyanyi lagu-lagu tentang kerajaan Yesus, kerajaan Allah. Kita sering mengucapkan kerajaan Allah, tapi kita tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya harus kita kerjakan. Nah, hari ini saudaraku, judul khotbah saya adalah Kingdom Culture, budaya kerajaan. Nah, kita akan belajar, saudaraku, sebab budaya kerajaan ini sesuatu yang sebenarnya tidak mudah karena kita tidak tinggal di dalam sebuah kerajaan. Nah, yang menarik, Alkitab terus berkata kerajaan Allah, God's Kingdom, kerajaan surga, kerajaan Yesus, kerajaan Kristus. Dan ternyata sistem kepemimpinan di surga bukanlah republik, tetapi kerajaan. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana ternyata, saudaraku, tidak ada republik sorga, tidak ada republik Yesus, tapi yang ada adalah kerajaan Yesus, kerajaan sorga. Nah, ini pasti ada maksudnya. Nah, dalam sebuah kerajaan, suara rakyat bukanlah suara Tuhan, namun suara raja merupakan suara Tuhan. Nah, dengar baik-baik, saya sedang tidak bicara tentang politik. Tetapi mari kita lihat bahwa dalam sebuah negara republik, maka suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Artinya, raja pun atau presiden pun itu berkuasa kalau rakyat mengendakinya. Tapi kalau rakyat akhirnya mau dia turun, maka presiden atau Perdana Menteri harus turun. Nah, saudara sekalian, tetapi beda dengan kerajaan. Tahukah Anda keunikan sebuah kerajaan? Bahwa seorang raja itu memerintah seumur hidupnya. Ya, kecuali kalau dia mati baru digantikan oleh anaknya. Jadi saudara, kerajaan itu saudaraku tidak pernah ada pemilu. Tidak pernah ada namanya untuk voting memilih siapa pemimpin mereka. Tetapi sebuah kerajaan itu rajanya memerintah seumur hidup. Tidak ada pergantian. Bahkan keputusan raja itu mutlak harus diikuti oleh semua rakyatnya. Kalau di sebuah republik, apapun yang diputuskan oleh presiden bisa dimosi, tidak percaya, atau didemo supaya dibatalkan. Tetapi dalam sebuah kerajaan, kalau sampai keputusan raja ada orang memprotes maupun mencoba membatalkan, hukuman mati akan terjadi. Nah, saudara sekalian, sampai hari ini ada banyak kerajaan-kerajaan yang sudah punah. Tetapi ternyata sampai hari ini juga masih ada 25 kerajaan di dunia yang masih eksis. Apa saja? Ini menambah pengetahuan kita. Di Eropa masih ada kerajaan Inggris, kerajaan Norwegia, kerajaan Swedia, Denmark, Belgia, Luxembourg, Belanda, Liechtenstein, Monaco, Spanyol. Sementara di Afrika ada kerajaan Maroko, Lesotho, Swaziland, lalu juga Timur Tengah ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Yordania, ada Kuwait, ada Qatar, UAE, United Emirates Arab, ada Oman. Di Asia juga ada kerajaan Thailand, kerajaan Kamboja, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Nah, apa bedanya kerajaan dunia dengan kerajaan Allah? Dengar, saudaraku, ternyata kerajaan dunia itu seringkali bisa naik, bisa terkenal, tapi bisa punah, bisa runtuh. Ingat ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya yang hebat pada masanya, tapi akhirnya sudah tidak ada lagi. Tapi kabar baiknya, kerajaan Yesus tetap
kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan Yesus tidak pernah berakhir. Kerajaan Yesus tidak pernah tergoncangkan. Katakan amin. Raja di dunia bisa salah, bisa diktator, bisa juga misabuse dengan power. Dan Anda tahu saudaraku, itulah raja di dunia. Tapi kabar baiknya, raja di atas gelar raja, Yesus Kristus namanya, adalah raja yang sangat baik, raja yang bijaksana, raja yang mencintai saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Nah, sejak percaya Yesus, saudara semua adalah warga kerajaan Allah. Semua kita adalah pangeran dan putri kerajaan sorga yang mengerti, katakan amin. Nah, dengar, kalau saudara mau hidup ini berhasil, kalau Anda mau Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan, ternyata rahasianya, usahakanlah supaya Yesus yang jadi raja dalam hidupmu, memerintah hidup saudara. Dan akibatnya, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, akan Tuhan genapi saat kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Setuju kan? Yes. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana kita bisa belajar tentang budaya kerajaan sorga? Bagaimana kita belajar the kingdom of God, bagaimana culture, saudaraku, daripada sorga. Ternyata budaya kerajaan Yesus yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai raja. Make Jesus as the king. Jadikan Yesus sebagai raja. Saudara mungkin berkata, aduh Pastor Lukas, kalau soal begini saya sudah dari dulu, saya sudah sering ngomong Yesus raja, Yesus raja. Benarkah dia sudah jadi raja dalam hidup kita? 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya tidak ada, bolehlah ada yang lain, tetapi hanya Yesus Kristus saja dalam hidup kita yang menjadi Tuhan, menjadi master, menjadi penguasa, menjadi raja. NCV version berkata, but respect Christ as the Holy Lord in your heart. Hormati Yesus sebagai Tuhan yang kudus, penguasa yang kudus, raja yang kudus dalam hati kita. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan khusus. Lihat, tidak hanya sekedar percaya Yesus, tapi ada penghormatan khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai raja. Yang pertama, kalau saudara mau hidup dalam budaya kerajaan Yesus, jadikan Yesus sebagai raja. Jadikan Yesus sebagai penguasa yang berdaulat di semua area hidup kita. Bukan cuma waktu kita di gereja, tapi di waktu kita di rumah, waktu kita di kerjaan, dimanapun kita berada. Jadikan Yesus sebagai penguasa yang berdaulat. Sedihnya ada banyak orang Kristen yang ternyata menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tukang yang menyelamatkan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, ketika dia butuh kesembuhan. Lalu kemudian dia percaya Tuhan Yesus Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala keperluanku. Tetapi saudaraku, sayangnya ada banyak orang tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Dan kalau Anda jujur, berapa banyak sebenarnya kita menjadikan Yesus hanya pesuruh kita, hanya jongos kita. Aku perlu berkat, berkati aku Tuhan. Aku perlu kesembuhan, sembuhkan aku Tuhan. Aku perlu pemulihan, pulihkan aku Tuhan. Maaf kata, berarti yang jadi bos, yang jadi penguasa, siapa? Tuhan atau kita? Nah, sering kali kita nyanyi, dimuliakan Yesus Raja. Padahal diri kita, keangkuhan kita, kemauan kita sendiri yang jadi raja. Dan Yesus yang jadi jongos kita. Hari ini mari kita bertobat rame-rame. Biar Yesus yang jadi penguasa. Bukan kehendak kita lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buktinya mana? Kita seringkali minta diampuni. Siapa yang sadar saudara perlu diampuni, angkat tangan. Oh, semua kita perlu diampuni. Tetapi ketika Tuhan perintahkan, ampunilah orang lain yang bersalah padamu.
Seringkali kita menolak, oh nggak mau. Itu orang terlalu jahat buat saya. Loh, berarti saya mau tanya, yang jadi raja siapa? Kita atau Tuhan? Kalau Tuhan jadi raja, kalau Yesus jadi raja, apapun yang dia perintahkan itu mutlak harus kita turuti, tidak boleh kita bantah. Setuju kan? Yes. Siapa yang mau dicintai? Dikasih, angkat tangan. Kita seringkali minta dicintai Tuhan, kita minta dicintai orang lain, dikasih. Tapi ketika Tuhan perintahkan, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Berapa banyak kita menolak. Kita bisa baik mencintai, mengasihi hanya yang baik dengan kita. Tapi orang-orang yang pernah menyakitkan kita, seringkali kita tidak mau mengasihi mereka. Berarti pertanyaannya, sekali lagi, siapa yang berkuasa? Yesus atau ego kita sendiri? Kita semua mau diberkati. Siapa mau diberkati? Angkat tangan saudara. Oh, tapi waktu diperintahkan untuk kita menabur yang terbaik, kita menolak. Berarti pertanyaannya, yang jadi bos siapa? Ketika kita minta hidup bahagia, kita mau bahagia, berdoa supaya hidup bahagia. Tetapi ketika diperintahkan oleh raja kita untuk bersuka cita senantiasa, untuk bersyukur senantiasa, berapa banyak kita malah memilih terus bersungut-sungut dan kemudian menggerutu. Hari ini jangan lagi jadi penguasa hidup kita. Jadikan Yesus raja penguasa kita. Harus ada pertukaran kedudukan. Bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita minta dilayani. Tetapi ketika Tuhan mengatakan layani lebih dulu, kita menolak. Kita mau menerima yang terbaik, tetapi tidak mau memberi yang terbaik. Kita mau diangkat, tetapi kita tidak mau setia dan rendah hati. Kita mau diberkati, tetapi kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari ini mari jadikan Yesus yang menjadi penguasa, raja dalam diri kita. Bukan lagi kemauan kita. Waktu Tuhan berkata, engkau harus panjang sabar, engkau harus menguasai diri. Tapi kemudian waktu kita mulai emosi, ada anak kita, ada pasangan kita, orang lain membuat kita marah, lalu kita meledak-ledak. Pertanyaannya, siapa yang jadi bos? Keakuan kita sendiri ataukah Yesus? Hari ini serahkan kepemimpinan hidup saudara hanya kepada Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Amin. Nah, seringkali banyak orang jadi bos dalam dirinya sendiri. Apa yang aku mau, apa yang aku suka, apa yang aku inginkan. Tapi kita tidak pernah bertanya apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan mau, aku kerjakan. Walaupun bertentangan dengan apa yang kita mau. Seringkali ada orang, saudaraku, anehnya begitu dia memutuskan sendiri, waktu dia gagal, waktu dia kalah, lalu sibuk menyalahkan Tuhan. Tapi herannya waktu dia berhasil, dia menganggap ini karena kehebatannya. Berapa banyak orang waktu mau menikah, sudah ada perintah Tuhan, kamu harus menjadi pasangan yang dengan orang seiman, yang selevel rohaninya. Tapi kita maunya sendiri dan kita berkata dalam nama Yesus, nanti pasanganku akan percaya Yesus. Dan ternyata setelah menikah, kita nikmati suasana neraka dalam pernikahan kita. Lalu kita kecewa dan marah sama Tuhan. Tuhan berkata, nak, kamu sendiri yang pilih. Ya kan kamu sekarang menyalahkan aku. Hari ini mari kita belajar. Jadikan Yesus sebagai Raja dan kita hambanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, cara menjadikan Yesus sebagai Raja itu bagaimana? Jadikan Yesus penguasa tertinggi dalam hidup saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan, yes sir, kita kerjakan. Walaupun sesuatu yang menyakitkan diri kita, sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita, yes sir, yes boss. Itulah cara menjadikan Yesus sebagai Raja. Ikuti kehendak Tuhan lebih daripada kehendak pribadi. Pada saat kita mungkin lebih baik tidur di rumah, pada waktu kita lebih baik mungkin kerja overtime. Tapi ketika Tuhan berkata, nak, setia ibadah, setia ke gereja, maka saudara harus belajar berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Ketika saudaraku kita mentaati perintah Yesus, kita harus mentaatinya dengan cinta dan dengan kerelaan hati. Bukan terpaksa, tapi dengan cinta. Apapun yang Tuhan perintahkan, aku siap Tuhan, aku siap.
Saudara sekalian, ketika semakin kita menyerahkan kehendak diri kita sendiri dan mengikuti kehendak Tuhan, percayalah yang namanya pembelaan dan penyediaan Tuhan akan dahsyat dan ajaib. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu saya menjumpai waktu ayah saya, waktu jadi penginjil, meninggalkan usahanya dan jadi penginjil, hidup kami susah, hidup kami melarat. Lalu saya bilang, Tuhan, orang tuaku jadi hamba Tuhan, kok malah susah? Dan satu kali saya berkata, Tuhan, kalau memang kau mau aku jadi hamba Tuhan, maaf Tuhan, aku enggak mau ngemis-ngemis, minta dari orang. Tapi biar Tuhan buktikan pemeliharaanmu yang ajaib, jadilah kehendak-Mu. Nanti setelah itu aku akan taat. Dan benar saudaraku, Tuhan pelihara, Tuhan buka pekerjaan yang baik, Tuhan berikan saya banyak saudaraku, berkat. Dan tiba-tiba tahun 97 Tuhan berkata dengan jelas, ini waktunya kamu melayani aku sepenuh waktu. Saudaraku, secara manusia, Tuhan kan enak begini. Tuhan berkata, enggak, kehendakku yang harus jadi. Dan saya nyerah dengan Tuhan. Dan saya melihat ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita melihat pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Jadikan Yesus sebagai Raja, bos, penguasa, dan bukan diri kita lagi. Yang kedua, kingdom culture adalah demonstrasikan gaya hidup kerajaan Yesus. Demonstrate the lifestyle of the kingdom of Jesus. Saudaraku, dunia mau melihat seperti apa kerajaan Yesus. Dan dunia hanya melihat melalui hidup saya dan hidup saudara. Dunia mau melihat seperti apa keluarga Kristen. Dunia hanya bisa melihat melalui kehidupan saya dan saudara. Dunia mau melihat bagaimana cara anak Tuhan, orang Kristen bekerja. Maka dunia mau melihat melalui kehidupan kita, bagaimana cara kita bekerja. Nah, sekalipun kita hidup di dunia, kita harus mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan Yesus. Saudara, waktu saya mengunjungi China, saya kagum orang-orang China begitu maju sekali. Maka akibatnya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Saudara jangan bayangin China sudah terbelakang. No. Sekarang China sangat maju. Dan jujur saudara, Amerika sudah sangat ketinggalan jauh. Yang namanya Manhattan, New York, saudara, itu dibandingkan dengan Shanghai di China. Nggak ada apa-apanya saudara. Yang namanya gedung-gedung, yang indah, megah, dan sebagainya, itu China. Dan Anda tahu ketika orang China dia pindah ke negara manapun, mainland China, mereka akan bangga sekarang. Dulu mereka nggak berani ngomong dari mainland China, mereka ngomong dari Taiwan. Kenapa? Karena dipermalukan. Tapi sekarang orang bangga, aku dari mainland China. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa menunjukkan bahwa China membanggakan. Nah, saudaraku, kita belajar bagaimana kita juga adalah warga kerajaan surga. Mendemonstrasikan kepada dunia, ini loh kerajaan surga. Ini loh kerajaan Yesus. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal hanya yang jasmani, yang lahiria. Tetapi kerajaan Allah adalah apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ternyata saudaraku, bicara tentang kerajaan Yesus, enggak cuma bicara soal berkat. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus hidup selaras dengan budaya kerajaan Yesus, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saya beri sebuah contoh saudaraku. Saudara, kerajaan Inggris adalah kerajaan tertua di Eropa yang berdiri sejak abad 9 sampai sekarang abad 21. Tetapi saudaraku, Anda mengerti bahwa kerajaan Inggris penuh dengan kemegahan. Tetapi sayangnya keluarga kerajaan Inggris ternyata saudaraku seringkali melakukan hal-hal skandal yang memalukan. Dunia sudah mengerti bagaimana pernikahan Princess Margaret. Siapa itu? Adik kandung Ratu Elizabeth II. Ketika dia menikah dengan Anthony Armstrong Jones,
Ternyata, saudaraku, pernikahan mereka nggak rukun. Antara Princess Margaret dan Anthony suka berantem. Bahkan lebih mengerikan lagi, dua-duanya suka selingkuh. Dan yang lebih mengerikan lagi dan memalukan, setiap kali Margaret dengan Anthony berantem, mereka tidak malu memperkenalkan selingkuhan mereka masing-masing. Jelas sebuah aib yang memalukan kerajaan Inggris. Pernikahan Charles, Pangeran Charles dengan Putri Diana juga dipenuhi dengan banyak perselingkuhan Charles dengan Camilla. Sampai akhirnya ada perceraian yang mempermalukan kerajaan Inggris. Bahkan akhirnya setelah bercerai, kenakalan Diana mulai membalas dendam. Dia mulai selingkuh dengan banyak pria-pria yang lain. Bahkan akhirnya mati kecelakaan di Paris dalam keadaan hamil muda dengan pria yang bukan suaminya. Lihat juga sekarang terakhir persaingan antara Kate dengan yaitu Meghan Markle. Bagaimana Kate istri daripada Pangeran William dan juga mulai ribut dengan Meghan Markle yang adalah istri Pangeran Harry yang akhirnya saling iri, saling bersaing dan Anda tahu ipar sama ipar ribut sampai akhirnya Meghan Markle mempengaruhi suaminya Pangeran Harry. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari semua kerajaan Inggris. Dan sekarang akhirnya mereka jadi rakyat biasa. Lihat bagaimana akhirnya skandal-skandal yang bukan mempermuliakan kerajaan Inggris, tetapi justru mempermalukan kerajaan Inggris. Nah, sebagai warga kerajaan sorga, apakah kita mempermuliakan raja kita selama ini? Apakah justru kita suka ribut, berantem, kemudian melakukan banyak hal-hal yang menyakitkan, bahkan menyedihkan dan mempermalukan raja kita. Nah, mari kita belajar bagaimana cara mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan Yesus. Kita hidup kudus sama seperti Tuhan yang maha kudus. Saudara lihat, raja kita maha kudus. Maka kita rakyatnya, kita para pangeran dan putrinya juga harus hidup kudus. Saudara, mungkin Anda berkata, di zaman sekarang bagaimana keluarga saya bisa kudus? Bagaimana cara kerja saya bisa kudus? Yang lain juga kacau balau, saya juga kayak mereka. Hati-hati, kita berbeda, kita warga kerajaan surga. Demonstrasikan cara kita berpakaian, demonstrasikan cara kita hidup, demonstrasikan pernikahan kita, keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Keluarga yang kudus, di mana ada kesetiaan. Saudara, mungkin Anda berkata, tapi bagaimana saya bisa kudus? Bukan karena kekuatan kita. Asal kita mau saja dikuduskan, maka Tuhan yang memampukan kita. Katakan yes. Saudara, di sekitar kita ada banyak pisau yang kita gunakan. Ada pisau untuk rumput, ada juga pisau untuk buah atau pisau untuk makanan. Dan lihat, ada pisau yang ternyata lebih daripada pisau untuk makanan. Yaitu apa? Pisau dokter untuk operasi, untuk membedah pasien. Dan bagaimana pisau dokter itu, saudaraku, pisau operasi itu harus disterilkan lebih dulu. Direndam, disterilkan, supaya apa? Supaya tidak ada kuman atau bakteri yang membuat nanti bisa membuat infeksi kepada pasien yang akan dibedah. Nah, Tuhan juga mau hidup kita enggak cuma sekedar jadi pisau biasa, tapi kita warga kerajaan sorga harus serahkan diri kita jadi pisau di tangan Tuhan untuk alat kemuliaannya. Dan syaratnya adalah kita mau disterilkan, kita mau dikuduskan, disucikan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Berikutnya, menghidupi karakter Kristus setiap hari. Tuhan penuh kasih, panjang sabar, penuh kebaikan, penuh kemurahan, penuh kesetiaan. Saudaraku, maka kita semua harus menghidupi karakter Kristus. Kita harus hidup dengan kasih, kita harus hidup dengan kebaikan, kita harus hidup dengan kemurahan hati, dan sebagainya. Dan kita harus rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kebiasaan buruk yang menyakitkan hati Tuhan, yang mempermalukan nama Tuhan. Kebiasaan suka ngomong kotor, kebiasaan mungkin untuk seringkali menggosipkan, dan sebagainya. Mari kita belajar menghidupi karakter Kristus setiap hari. Saudara, saya mau tanya, siapa saudara di sini yang hobi makan lobster? Angkat tangan.
Oh, saya punya banyak teman di sini, saudara. Lobster itu haujnya bukan main. Apalagi kalau ditambah babi kering. Ya. Nah, saudaraku, ternyata lobster itu bisa dimakan setelah besar. Tapi enggak langsung lobster itu diciptakan langsung gede. Benih lobster itu kecil. Hanya seperti selai rambut manusia kita. Tapi bagaimana bisa menjadi besar, bertumbuh sampai siap dikonsumsi? Tahukah Anda bahwa lobster harus melewati proses namanya molting? Kenapa? Yaitu karena Anda tahu, saudaraku, pada waktu lobster sudah mulai kulitnya, rumahnya keras. Maka ketika badannya mau bertumbuh besar, rumahnya udah kekecilan. Udah nggak bisa lagi bertambah besar karena keras. Maka caranya lobster itu harus meninggalkan rumah lamanya. Dia keluar dari kulitnya, dan lihat yang sebelah kanan itu adalah kulit lamanya yang sudah tidak sesuai lagi. Dia keluar, dan Anda tahu lobster itu tubuhnya masih soft sekali. Makanya akhirnya lobster ini akan masuk sembunyi di pipa paralon yang Anda di bawah kiri, yang adalah lobster yang dipelihara di air tawar. Dia sembunyi diam di sana. Sampai kapan? Sampai kulitnya menjadi kulit yang keras kembali. Barulah dia keluar. Saudaraku, lihat bagaimana lobster itu meninggalkan kulitnya yang lama. Supaya menjadi sebuah kulit yang baru. Bukankah Alkitab juga berkata, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lobster saja supaya bisa bertumbuh, supaya bisa lebih besar, kita harus tinggalkan kehidupan lama kita, tinggalkan kebiasaan lama kita, tinggalkan semua dosa-dosa kita untuk kita hidup baru di dalam Kristus. Yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lalu berikutnya, demonstrasikan otoritas kerajaan Yesus. Jangan lupa bahwa kita sebagai pangeran dan putri kerajaan sorga diberi kuasa, diberi otoritas kerajaan sorga. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ucapkan bersama-sama keras, dari kuasa. 2, 3. For the kingdom of God is not just a lot of talk. Kerajaan surga bukannya soal banyaknya bicara. It is living by God's power. Hidup dengan kuasa Tuhan. Saudaraku, mari kita gunakan kuasa Tuhan. Demonstrasikan kepada dunia, kepada teman kerja saudara. Saudara punya kuasa dari Tuhan. Kata bersama saya sudah diberi kuasa. Ingat, kuasa itu bukan hanya Anda pakai dan gunakan saat di gereja saja. Di rumah, di kerjaan. Dan kuasa yang paling dahsyat di mana? Di mulut kita. Anda harus percaya ada kuasa yang Tuhan beri dalam perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh perkataan kita. Dan Anda tahu keselamatan kita juga ditentukan oleh perkataan kita. Itu sebabnya hari ini tinggalkan perkataan yang salah. Jangan suka gosipin orang. Jangan suka mengutuki. Jangan suka ngomong-ngomong yang jelek. Jangan suka mengasihani diri sendiri. Mari buang semua. Ucapkan yang baik sebab ada kuasa dalam perkataan kita. Katakan amin. Ayo ucapkan para pangeran dan putri kerajaan surga. Ucapkan bersama saya diberkati. Saya sukses. Saya berhasil. Hidup saya bahagia. Saya percaya. Saya sehat. Saya dipulihkan Tuhan. Hidup saya semakin jadi berkat. Terjadilah seperti sesuai perkataan saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Lah jangan kemudian ngomong yang sia-sia, ngomong yang jorok, ngomong kemudian ditanya gimana keadaanmu? Aduh setengah mati, mati beneran. Saudara. Hari ini ngomong, aku diberkati, hidupku bahagia. Pastor, apa itu berarti omong besar? No. Bedanya omong besar itu dengan kata-kata iman adalah omong besar itu ngomong apa yang gede yang kita belum nikmati. Tapi kalau yang umum adalah ucapkan yang baik, ucapkan dengan iman. Amin. Hari ini kalau ada saudara punya anak masih nakal, jangan ngomong anak setan, benar-benar jadi setan saudaraku. Ucapkan anak dipulihkan Tuhan, anak dicintai Tuhan, anak berhasil, anak bertobat. Dan jadilah seperti yang kau ucapkan. Katakan yes. Kalau di kerjaan jangan ngomong gini, ya kerjaan sepi, ya nanti bangkrut beneran saudaraku. Ucapkan ada kuasa. Katakan bersama saya, kerjaan saya diberkati. Kerjaan saya rame. Tuhan kirimkan banyak pelanggan. Tuhan kirimkan banyak rezeki. Katakan yes.
maka jadilah sesuai yang kau ucapkan. Jangan lagi berkata, suamiku gak bisa bertobat, selamanya udah kayak gitu, kayak setan. No. Suamiku bertobat, suamiku dilawat Tuhan, suamiku jadi hamba Tuhan. Hidupmu akan melihat Tuhan berikan jadi kenyataan. Katakan, yes, gunakan kuasa perkataan. Saya tiap hari ucapkan yang baik. Hari ini adalah hari penuh berkat. Hari ini adalah penuh dengan anugerah Tuhan. Maka saya lihat kemurahan dan berkat Tuhan limpah dalam hari itu. Katakan amin. Ayo coba lihat kanan kita saling memberkati. Katakan, kamu diberkati. Katakan bersama lagi, saya diberkati. Katakan bersama saya, semua kita dipelihara Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, budaya kerajaan Yesus. Beritakan Yesus sebagai Raja. Spread the news of Jesus as King. Beritakan Yesus sebagai Raja. Seorang raja pasti mau memperluas wilayah kekuasaannya. Seorang raja pasti mau supaya rakyatnya jauh lebih besar dan lebih banyak lagi. Tapi ingat, raja dunia mau memperluas kekuasaannya hanya demi menguntungkan diri sendiri. Tetapi beda dengan Yesus, Raja segala raja. Dia ingin supaya orang diselamatkan, masuk dalam kerajaannya. Supaya mereka tidak binasa di neraka, tapi mereka beroleh surga yang mulia. Dan tahukah Anda, tugas utama kita adalah membawa orang lain ikut menjadi warga kerajaan Yesus. Ayat yang terakhir, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini, menarik sekali menggunakan Injil kerajaan ini, akan diberitakan ke seluruh dunia. Siapa yang memberitakan? Kitalah para pangeran dan putri kerajaan surga. Kita akan memberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tugas kita bukan hanya menjadikan Yesus sebagai Raja, bukan hanya mendemonstrasikan gaya hidup kerajaan surga. Tapi yang ketiga, beritakan Yesus sebagai Raja. Bawa orang lain datang kepada Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita juga dulu adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa yang mengerikan. Kita tanpa Yesus hancur. Tapi puji Tuhan, Dia telah selamatkan kita. Dan maukah kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Saudara, Desember 2020, tepatnya tanggal 22, di tengah-tengah suasana Natal di Amerika, khususnya di state New Jersey. Ternyata ada 2 orang anak, yaitu bernama Olivia Heath, usia 8 tahun. Dan juga RJ, 4 tahun, yang terperosok ke dalam sebuah danau es. Di mana danau itu beku, lalu mereka main-main, dan akhirnya ternyata danau itu pecah. Dan 2 anak kecil ini masuk ke dalam danau yang jadi es itu. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata mereka, saudaraku, dalam keadaan, saudaraku, nyaris tenggelam di sebuah danau yang beku di Middleton, New Jersey. Yang akhirnya, saudara, dalam keadaan begitu, sudah tidak ada pengharapan. Tapi tiba-tiba ada 5 orang pemuda high school yang bernama Tyler, Ryan, Joseph, Kieran, dan Drew. Yang akhirnya mereka mau menolong 2 anak yang tenggelam ini. Mereka masuk ke dalam danau yang jadi es beku itu. Mereka menyelamatkan 2 anak kecil ini. Dan Anda tahu akhirnya 2 anak kecil ini terselamatkan. Maka orang tua kedua anak ini berterima kasih. Karena kalau tidak ditolong, 2 anak itu akan mati tenggelam. Bahkan akhirnya pemerintah setempat, bahkan CNN, akhirnya menobatkan 5 anak muda ini sebagai hero, sebagai pahlawan. Yang karena keberanian dan karena kepedulian mereka, telah menyelamatkan 2 nyawa anak yang nyaris mati. Tahukah Anda, 5 pemuda ini jadi pahlawan karena menyelamatkan 2 anak yang nyaris tenggelam. Hari ini ada teman-teman Anda yang sedang tenggelam dalam dosa. Ada keluarga Anda, ada sahabat Anda, ada orang-orang yang Anda jumpai yang sedang tenggelam dalam kebinasaan karena mereka belum percaya Yesus. Maukah kita seperti 5 pemuda ini? Kita punya kepedulian, kita mau dipakai Tuhan untuk kita menyelamatkan mereka. Pakai aku Tuhan, utus aku Tuhan untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Agar mereka juga jadi anak-anak kerajaan surga. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara memberitakan Yesus sebagai Raja, segala Raja? Doakan keselamatan orang lain.
Jangan cuma doa untuk diri sendiri. Mi, egois ya bukan main. Maukah Anda mendoakan tetangga Anda? Mendoakan teman Anda? Mendoakan bos Anda? Mendoakan karyawan Anda? Selamatkan mereka Tuhan. Mereka belum percaya Yesus supaya mereka terima Yesus. Dan percayalah air mata doa tidak pernah sia-sia. Ceritakan Yesus kepada orang lain. Jangan cuma cerita tentang gosip yang terbaru. Jangan cuma semangat cerita tentang makanan yang enak lagi ada di mana. Jangan cuma semangat untuk menceritakan tentang kejelekan orang lain. Tapi mari ceritakan Yesus kepada orang lain. Ceritakan bahwa Yesus Raja Damai. Dia Tuhan yang Maha Baik. Dia penyelamat. Bawalah orang lain datang kepada Yesus. Saudara, berapa banyak orang yang sudah kita bawa dari danau dosa keluar dan mereka diselamatkan. Hari ini sebelum terlambat, mari katakan Tuhan pakai hidupku. Siapa mau dipakai Tuhan menjadi pahlawan kerajaan surga? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya itu sebabnya kenapa Yesus berkata, satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena Raja kita Yesus tidak mau satu pun masuk neraka. Dia mau supaya semua masuk kerajaannya. Dan hari ini maukah kita berkata, pakai hidupku Tuhan. Aku mau senangkan hatimu. Saya percaya waktu Tuhan berkata, satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Apalagi kita yang membawa jiwa itu bertobat. Kita ikut masuk surga. Kita juga disambut oleh malaikat, oleh Tuhan. Kita masuk CNN kerajaan surga. Inilah pahlawan dari BMC Philadelphia. Inilah pahlawan dari setiap kita. Kesimpulannya, sebagai warga kerajaan Yesus, kita harus menghidupi budaya kerajaan Yesus setiap hari. Kingdom culture. Dan bagaimana budaya kerajaan Yesus kita bisa hidupi. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Raja. Ingat, bukan lagi kita yang jadi bos. Lalu Tuhan cuma kita perintah-perintah. Justru kitalah yang harus siap mengerjakan perintah Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita lagi. Jadilah apa yang Tuhan suka dan bukan apa lagi yang kita suka. Dan itu adalah saat kita jadikan Yesus sebagai Raja. Yang kedua, demonstrasikan gaya hidup kerajaan Yesus. Dunia perlu melihat di tengah-tengah dosa, di tengah-tengah kemaksiatan, kita tetap hidup berbeda. Keluarga kita bahagia, kita rukun dan kita saling mengasihi. Supaya orang melihat ada Yesus Raja dalam diri kita. Dan yang ketiga, beritakan Yesus sebagai Raja. Maukah kita turun untuk menyelamatkan mereka yang sedang ada di lembah dosa. Dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Siapa mau hidup dalam budaya kerajaan surga? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.